Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 9, Dua Orang Jahat. Di rumah teh, rasa kehangatan memancar dari api di bawah kompor. Di atas kompor, ada 5 pot teh mendidih yang mengeluarkan asap putih dari atasnya, ini membawa aroma teh yang kuat ke kamar. Xiao Yuer bertubuh kecil, jadi dia hanya sedikit lebih tinggi dari kompor. Mengenakan celemek usang dengan lengan ditarik ke belakang, dia mengungkapkan 2 tangan kecil, seperti batu giok, dengan tangan-tangan lembut ini, dia merawat para pelanggan sambil membuat teh. Gadis kecil itu sangat rajin, dahinya dipenuhi keringat, dan wajahnya yang imut memerah karena berada di samping api kompor. Xiao Yuer, Paman Liu menginginkan 2 cangkir Mao Jian, kenapa mereka tidak siap? TL, Mao Jian sama dengan teh bergoncang. Orang tua Luo bergegas Xiao Yu sementara dia membersihkan meja. Kepalanya masih tertutup perban, namun, karena ini adalah mata pencahariannya, dia tidak punya pilihan selain mengabaikan rasa sakit dan pekerjaan. Kedatangan. 2 Maujian yang panas akan segera datang. Xiao Yuer membawa 2 cangkir teh panas, jarinya merah karena panas. Dia mencubit telinga kecilnya, dan dia kembali ke kompor untuk terus bekerja. Xiao Yu, bos kecil, check out. Berapa banyak uang yang harus saya bayar kepada Anda? Seseorang menggoda. 2 koin perunggu, tinggalkan saja di meja yang berdekatan. Kakek, dapatkan uang. Meskipun Xiao Yuer sibuk, tanpa istirahat, senyumnya tidak pernah meninggalkan wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu apa itu kelelahan. Feng Feiyun mengawasinya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia perlahan berjalan ke rumah teh dan duduk di meja, dan dia berteriak. Xiao Yu, bos kecil, beri aku secangkir teh kasar dingin. Oke, 1 cangkir. Suara Xiao Yuer tiba-tiba berhenti, dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa orang yang duduk di atas meja adalah Feng Feiyun. Dia hanya bisa menggigil, dan poci teh di tangannya jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Mengapa orang jahat ini lagi? Sisa orang di toko teh juga menatap Feng Feiyun, sepertinya mereka sedang menatap Dewa Tulah. Oh surga, itu hanya damai selama 3 hari. Tuan Muda Feng akan melakukan perbuatan jahat lain. Lari-lari. Semua orang sangat ketakutan, mereka tidak repot-repot untuk mencoba dan menghabiskan teh mereka, dan mereka semua langsung meninggalkan toko. Toko yang ramai dengan cepat menjadi sunyi. Hanya lelaki tua Luo dan Xiao Yuer yang tersisa, karena takut, dan mereka berdiri menatap Feng Feiyun dengan ketakutan di mata mereka. Sialan ibumu. Kenapa kamu takut? Cepat dan bawa teh ke Tuan Muda. Apakah Anda pikir saya tidak akan menghancurkan toko Anda yang compang camping sekarang? Feng Ping, yang berada di belakang Feng Feiyun, meraung dengan wajah galak. Feng An juga menarik lengan bajunya seolah siap memukuli seseorang. Xiao Yuer menggigit bibirnya, dan dia, dengan matanya yang sedikit berkedip, tampak seperti anak anjing yang hilang, dia memohon. Tuan Muda Feng, tolong jangan hancurkan rumah teh ini. Inilah penghidupan kita, tampaknya, kita pasti akan mati kelaparan. Feng Feiyun menatap keadaannya yang menyedihkan, dan, di dalam hatinya, dia sangat terhibur, dia membalas. Saya ingin minum teh yang Anda buat, untuk 1 cangkir teh, Anda akan mendapatkan 1 koin emas. Apakah Anda menginginkan bisnis ini? 1 koin emas per cangkir. Xiao Yuer membuka matanya lebar karena tak percaya karena dia tidak bisa mempercayai kata-kata Feiyun. 1 koin emas baginya seperti langkah cepat menuju menjadi orang kaya, sudah cukup bagi mereka untuk hidup selama setahun penuh. Feng Feiyun tersenyum di wajahnya, dan dia mengambil seikat koin emas dari sakunya, masing-masing beratnya sekitar 1 atau 2 pon. Bang! Dia melemparkan koin di atas meja, dan berkata, selama Anda yang membuatnya secara pribadi, Anda akan mendapatkan 1 koin emas untuk setiap cangkir. Xiao Yuer ingin tahu menatap Feng Feiyun. Apa niat orang ini? Pada akhirnya, matanya berhenti pada uang di atas meja, dia berhenti sejenak, dan dia kemudian berkata, Anda tidak dapat mengubah pikiran Anda. Juga, Anda tidak bisa menggertak saya atau kakek saya. Jika Anda berani memberitahu saya kondisinya lagi, apakah Anda percaya bahwa saya akan menggertak Anda sekarang? Feng Feiyun menunjukkan tawa jahat sambil menggosok tangannya, dengan lembut, untuk menakuti gadis kecil itu.
Ekspresi lelaki tua Luo menjadi gelap, dia takut Xiao Yuer akan membuat Feng Feiyun marah, jadi dia menyela. Xiao Yuer, apakah Tuan Muda Feng seseorang yang bisa membuatmu tersinggung? Pergi menyeduh teh sekarang. Xiao Yuer kaget. Pikirannya teringat peristiwa malam itu, dan dia ingat bahwa tangannya sakit karena terlalu mengepal. Kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menutupi dadanya. Ada perasaan dingin padanya di sini, dan dia cepat-cepat pergi untuk pindah ke kompor, diam-diam. Orang tua Luo berjalan dan meminta maaf kepada Feng Feiyun, tanpa istirahat. Fei Feiyun, tentu saja, tidak benar-benar marah padanya, dia hanya ingin bermain-main. Ini mungkin dipengaruhi oleh kepribadian Tuan Muda Tua Feng. Oke, Luo, berapa lama kamu akan membayar biaya bulan ini? Dari luar rumah teh, sebuah suara dingin terdengar. Feng Feiyun tetap duduk di meja. Dia sedikit melirik dengan sudut matanya, dan dia melihat ada 5 atau 6 pria di luar, mereka semua mengenakan sabuk merah gelap dan memiliki mata elang yang kejam. Ada seorang pria dengan perawakan besar, dengan kulit kecoklatan, dia sangat berotot. Seolah-olah dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan, rasanya seperti satu pukulan dari orang ini bisa membelah kepala seorang pria. Ini adalah organisasi gangster di kota Spirit State bernama Eagle Claw, dan bos mereka bernama Wu. Di tangannya ada rantai setebal lengan dan panjangnya sekitar 2 meter. Ujung rantai itu melingkari kepala singa yang ganas, tubuh singa yang ganas itu sebesar gajah, dan sepertinya ia memiliki kekuatan yang menakjubkan. Kakinya sebesar pilar, dan kedua matanya merah seperti api yang membakar. Satu pukulan kepalanya akan cukup untuk menjatuhkan dinding setinggi 5 meter. Ini adalah singa emas mata merah, Bos Wu telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membelinya dari kamp penjinakan binatang. Binatang besar ini, sendirian, sudah cukup baginya untuk mendominasi kota negara roh, semua pemilik toko harus membayar biaya perlindungannya. Raur, singa emas mata merah melengkungkan punggungnya, dan ia mengaum dengan keras, raungan itu sendiri bergema di setengah kota Spirit State. Bahkan tanah bergetar sedikit, dan cangkir teh di toko hancur. Mendengar raungan binatang buas, semua orang tahu Bos Wu telah tiba. Seluruh jalan itu langsung tanpa pejalan kaki, namun, masih ada beberapa jiwa penasaran yang terus mengintip keributan. Itu tidak normal bagi Bos Wu untuk secara pribadi datang untuk memungut biaya perlindungan. Orang tua Luo, di dalam hatinya, meratapi nasibnya, mengapa dua pengganggu paling jahat di kota Spirit State ada di sini, hari ini. Dia sangat sial. Orang tua Luo berlari keluar toko, dia meraih ke dalam saku bajunya untuk satu kantong koin, dan dia dengan hormat memberikannya kepada Bos Wu. Dia tersenyum. Itu sudah disiapkan, sudah disiapkan. 300 koin perunggu, tidak ada satu koin pun yang hilang. Tidak ada satu koin pun yang tertinggal. Orang tua Luo mengintip binatang buas itu, dan dia tidak bisa menahan perasaan menggigil di sekujur tubuhnya, mulutnya cukup besar untuk memakannya hidup dalam satu tegukan. Hal itu menakutkannya sampai ke jiwanya dengan aura dinginnya, dan lelaki tua Luo hanya bisa mundur 2 langkah. Bos Wu mengambil kantong itu, dan dia melempar koin ke dalam tas ke tanah, ia menciptakan keributan. Kenapa ada begitu sedikit? Pak Luo, kamu pasti sudah makan nyali beruang jika kamu pikir bisa mengusirku dengan jumlah ini. Apakah Anda pikir saya seorang pengemis? Teriak Bos Wu dengan keras. Itu seperti seseorang baru saja membunyikan bel, dan, bel, itu hampir membuat Luo pingsan. Berkeringat deras, di dahinya, pria tua Luo dengan gemetar menjawab. Bulan lalu juga 300 koin, saya tidak meninggalkan satu koin pun. Bos Wu menyeringai dan berkata, minggu ini adalah ulang tahun San Ye, setiap rumah tangga harus membayar 500 koin ekstra sebagai hadiah. Orang tua Luo, kamu orang yang jujur. Anda harus masuk akal dan membayar ekstra 500, aku tidak akan membuat hidupmu susah. Toko teh Luo dan Xiao Yuer adalah bisnis kecil, dan, setiap bulan, mereka hanya menghasilkan sekitar 1000 koin. 300 sudah diberikan kepada Bos Wu, dan sisanya hampir tidak cukup bagi mereka untuk bertahan. Namun, dia menginginkan 500 koin emas tambahan bulan ini. Bagaimana mereka bisa bertahan? Feng Fuyan dengan lembut mengetuk saber Crimson Dragon-nya, di atas meja, dan dia tersenyum. Siapa karakter San Ye ini? Apakah reputasinya begitu hebat sehingga ulang tahunnya akan mengharuskan semua rumah tangga membayar uang tambahan?
Feng Ping menjawab. San Ye sangat misterius. Dia adalah gangster nomor satu di kota Spirit State, ia berspesialisasi dalam pasar gelap, perdagangan budak, rumah pelacuran, kasino, dan pembunuhan juga. Banyak orang takut padanya. Ada pepatah di kota kami, kemarahan Tuan Muda Feng, istri akan pergi dan putrinya akan hilang, kemarahan San Ye, keluarga akan hancur dan hancur. Petik 2. Feng An menambahkan, Tuan Muda Feng dan San Ye adalah dua pelaku kejahatan besar di kota negara roh, satu berdemi wanita, dan yang lain, setelah kehidupan. Feng Feiyun terkejut, dia tidak tahu bahwa dia begitu terkenal di kota. Dua pelaku kejahatan besar, sangat menarik. Feng Bing melanjutkan. Karakter bos Wu ini adalah antek nomor satu untuk San Ye. Dia adalah bos geng Eagle Claw, dan dia memiliki beberapa ribu anggota, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Bukankah itu seperti aku? Feng Feiyun berkata. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda. Saat Anda bermain dengan wanita, Anda setidaknya berbelas kasih, ketika dia bermain dengan wanita, itu bukan hanya dia, itu dia dan seluruh kelompok orang sampai gadis-gadis itu mati. Feng Ping menjawab. Feiyun berpikir bahwa dia sudah menjadi, tetapi bos ini Wu dan kelompoknya membuatnya tampak seperti orang suci, dibandingkan. Bab 10, Saber Tuan Feng Muda. Ya dewa, 500 koin. Orang tua Luo kehilangan akal, tubuhnya yang tak berdaya terbaring di lantai, dan dia mulai memohon. Master Wu, saya hanya pemilik bisnis kecil-kecilan. Saya tidak punya 500 koin untuk Anda. Yang saya miliki, saat ini, adalah 143 koin. Saya akan menawarkan semuanya untuk Anda. Jumlah sisanya, saya akan dapat membayar bulan depan. Biasanya, bos Wu akan membiarkan ini pergi, namun, ini sebelum dia menerima pesanan dari Feng Shuiyu, jadi dia tidak bisa mengabaikan ini. Alasan bos Wu bisa meneror kota negara roh adalah karena dia mendapat dukungan dari pemerintah dan dunia bawah tanah. San Ye adalah pendukungnya yang gelap sementara Feng Shuiyu adalah pendukung politiknya. Inilah sebabnya, dengan pengecualian sangat sedikit orang di kota Spirit State, dia bisa melakukan apa saja tanpa takut akan dampak. Bos Wu menyeringai, mengelus jenggotnya, dan dia kemudian berkata, Oke, Luo, kenyataannya, 500 koin bukanlah jumlah yang besar. Jika Anda menjual cucu Anda ke rumah bordil, Anda akan mendapatkan setidaknya 30.000 koin. Tidak menunggu bos Wu untuk menyelesaikan hukumannya, lelaki tua Luo jatuh ke lantai, meraih kaki Wu, dan dia memohon. Bos Wu, tolong jangan bercanda tentang ini. UR baru berumur 14 tahun, dan dia tidak bisa dijual, dia tidak bisa dijual. Orang tua Luo tinggal di bagian bawah masyarakat, dan dia tidak memiliki kekuatan, selain berlutut untuk memohon, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan cucunya. Bos Wu, yang jengkel, menendang lelaki tua Luo pergi, dan dia kemudian berjalan masuk ke dalam toko teh dengan binatang buasnya. Pada saat ini, Xiao Yuer berlari keluar dari dalam, dan dia melempar koin emas ke arah bos Wu. Ini adalah uang Anda, jangan menyakiti kakek saya. Yuer dengan cepat mengangkat kakeknya dari tanah. Bang! Petik 2. Koin emas jatuh di lantai dan berguling ke arah kaki bos Wu. Koin emas itu setara dengan 10.000 koin perunggu, dan itu jauh lebih dari pembayaran 500 koin perunggu. Bos Wu mengambilnya dan menggosoknya, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah emas asli. Dari mana dia mendapatkannya? Anda pikir masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan uang? Memegang koin emas, dia melihat ke arah Xiao Yuer dan lelaki tua Luo dengan senyum licik yang dingin. Chen Liu, Zheng Hao, ikat gadis kecil ini untukku. Hari ini adalah saat yang menyenangkan. Gadis ini cantik, dengan kulitnya yang lembut dan putih. Saya telah memilih gadis ini sejak lama, hari ini, saya akan memenuhi keinginan saya. Setelah mendengar perintah itu, kedua penjahat itu datang dengan tali di tangan mereka dan senyum jahat di wajah mereka. Hati Xiao Yuer terguncang, tetapi ia berusaha menjadi berani. Dao, kami masih memiliki tamu penting yang menunggu layanan saya, jika Anda mengikat saya, dia tidak akan senang. Setelah dia mendengar ini, mata bos Wu melayang ke toko. Dia melihat seorang pria muda di dalam dengan pakaian mewah dan sangat tampan yang tersenyum ke arahnya. Tuan Muda Feng. Mata bos Wu menyipit, dan ekspresinya menjadi serius. Dia memberi isyarat agar kedua penjahat itu mundur.
Feng Feiyun masih duduk di posisi yang sama, dan dia tersenyum. Bos Wu, yang memberimu izin untuk memungut biaya di kota Spirit State. Tentang ini, wajah Bos Wu menjadi jelek. Kota Spirit State adalah wilayah asal Feng. Meskipun reputasinya dan kekuatannya berlimpah, itu tidak sebanding dengan rumah Feng utama. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaannya. Feng Feiyun hanya idiot yang hanya bisa makan dan menunggu kematiannya sendiri. Bahkan Feng Wanpeng sudah menyerah padanya, jadi mengapa dia harus takut? Setelah memikirkannya, Bos Wu tidak bisa menahan tawa. Dia dengan santai berjalan ke toko teh dan duduk di depan Feng Feiyun, matanya mengembara seolah-olah untuk menilai Feng Feiyun. Tuan muda Feng ingin mengganggu masalah ini. Feng Feiyun bahkan belum membuka mulutnya, dan Feng Ping dengan cepat berbisik di telinganya. Tuan muda, Bos Wu tidak mudah untuk bermain, tidak perlu berbalik melawan dia karena seorang wanita. Kedua pelayan, Feng Ping dan Feng An, berdoa untuk tuan muda mereka agar tidak bertengkar dengan Bos Wu secara impulsif atas seorang wanita. Selama dia bisa tetap tenang, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Xiao Yuer cukup tegang, pada akhirnya, Feng Feiyun hanya seorang tuan muda idiot. Dia juga bisa menjadi pengecut. Jika dia menjadi takut pada Bos Wu, maka nasibnya akan sangat menyedihkan. Jika diberi pilihan, dia lebih suka jatuh ke tangan Feiyun, tidak diikat dan dibawa pergi oleh Bos Wu. Feng Feiyun menyeringai dan menyatakan, saya pasti akan ikut campur, siapapun yang menyentuh rambutnya akan mati. Suaranya penuh dengan otoritas seperti guntur bergema di langit. Xiao Yuer pergi dengan linglung, memperlihatkan mata bundarnya yang melebar. Dia terkejut dan bingung, bahkan sedikit memerah. Mereka tidak berhubungan satu sama lain, jadi, bagi playboy yang tidak bermoral untuk membela dirinya seperti ini, itu bahkan bisa dianggap heroik. Ada gelombang perasaan yang tidak dikenal melonjak di hatinya, dia sekali lagi menghakimi Feng Feiyun, dan dia menemukan bahwa mungkin dia tidak jahat seperti yang dia pikirkan. Bos Wu menganggukkan kepalanya, dan dia dengan serius berkata, baik, sangat bagus. Tuan muda Feng hari ini memang merawat bunga, biarkan kami melihat apakah Anda dapat melindunginya. Dengan lambaian tangannya, 5 preman segera menuju ke Xiao Yuer. Setelah pembeliannya, Feng Feiyun ingin menguji pedangnya, preman-preman ini mengantarkan diri mereka di piring. Mata Feiyun menjadi tanpa emosi, dan tangannya terus mencengkeram pedang naga Crimson seberat 240 pound. Gerakannya seperti angin, satu langkah membawanya sejauh 3 meter. Melompat ke udara, menciptakan bulan sabit sambil menyalurkan ki-nya, ia melepaskan serangan, turun dari atas. Energi pedang itu berwarna merah tua, seperti nyala api yang tak terhentikan. Suara mendesing. Suara pedang memotong udara mirip dengan raungan binatang buas, melukai telinga penonton. Posh! Kekuatan sabre luar biasa, itu mengiris salah satu preman menjadi 2 bagian dari kepala hingga kakinya. Darah segar menyembur keluar, dan tanah itu dicat merah. Kecepatan satu tebasan itu terlalu besar. Dari saat saber diangkat, ke contoh pemotongan, tindakan Feiyun cepat dan alami. Seolah-olah dia sangat berpengalaman. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga Bos Wu tidak punya waktu untuk bereaksi sementara pedang Feiyun sudah berjemur di atas darah sanguin yang cerah. 4 preman lainnya ketakutan keluar dari pikiran mereka, satu bilah sudah cukup untuk memotong seseorang menjadi 2 bagian. Kekuatan pukulan itu pasti luar biasa. Feng Ping dan Feng An berubah menjadi patung batu, dengan rahang mereka jatuh ke lantai. Kapan tuan muda menjadi begitu kuat? Dia hampir seperti dewa perang. Menghadapi adegan berdarah, Xiao Yuer pingsan karena ketakutan, dan dia dipegang oleh kakeknya. Sebelum kesadarannya memudar, gambar teknik membunuh Feng Feiyun, perubahannya dari orang biasa menjadi seorang pria heroik dengan aura tanpa gentar, namun menawan, tetap melekat di benaknya. Kamu, Bos Wu kehabisan kata-kata. Meskipun dia tidak pernah berkultivasi melalui manual abadi, dia telah melatih tubuhnya sampai pada titik di mana dia dapat dibandingkan dengan para pembudidaya. Tapi setelah melihat pisau Feiyun, dia tidak tahu apakah dia bisa selamat secara pribadi. Feng Feiyun, dengan pedang di pundaknya, kembali ke rumah teh dan tersenyum. Bos Wu, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu bergerak melawan orang tua Luo dan Xiao Yuer? Feng Feiyun hati-hati melayang jari-jarinya di pisau berdarah, menghapus sisa-sisa tetes darah yang tersisa.
Saya melakukan apapun yang saya inginkan, saya tidak pernah diperintahkan oleh orang lain. Bos Wu juga seorang veteran yang telah melalui banyak pertempuran, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun tebasan Feng Feiyun sangat menakutkan, itu tidak berarti itu tak terbendung. Dengan bantuan Red Eye Golden Lion-nya, dia berpotensi mengalahkan Feng Feiyun. Namun, pada detik ini, singa emas mata merah sedang berbaring di lantai dengan genangan keringat dingin. Aura Phoenix terungkap Feng Feiyun telah meneror binatang itu, membuatnya tak bergerak. Tubuh Feng Feiyun membawa jiwa Phoenix-nya, secara alami, ada aura Phoenix surgawi yang disertai. Phoenix ditempatkan pertama di antara 4 binatang surgawi, dan garis keturunan mereka sangat luar biasa. Makhluk tidak murni seperti Red Eye Golden Lion tidak bisa menahan aura kerajaan Phoenix. Bos Wu, ingin menggunakan binatang buasnya untuk menaklukkan Feng Feiyun, adalah kesalahan perhitungan yang besar. Jika Anda tidak ingin berbicara, maka Anda harus membayar harganya. Feng Feiyun pintar, bahkan tanpa pengakuan Bos Wu, dia kira-kira bisa menebak siapa itu. Siapa yang bisa berada di luar Feng Shuiyu atau San Ye? Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Bos Wu gelap. Feng Feiyun, aku bawahan San Ye. Jika kau membunuhku, akan ada konsekuensi serius. Seriusnya, ibumu. Di sini, di kota Spirit State, keluarga Feng memiliki keputusan akhir. Siapa itu San Ye, dan apakah dia akan menghentikanku dari apa yang ingin aku lakukan? Bagaimana bisa Feng Feiyun terancam olehnya? Ledakan. Feng Feiyun menyeret pedangnya yang berat dan menuju ke arah Bos Wu. Bos Wu tetap waspada sepanjang waktu ini, ketika dia melihat gerakan Feng Feiyun, dia segera mencondongkan tubuh ke depan dan melemparkan pukulan dengan kekuatan beberapa ratus pound, bertujuan untuk lengan Feiyun. Tubuhnya besar, tetapi kecepatannya cepat, sebuah pukulan menyapu ke depan dengan kekuatan gerindra, seperti seekor naga terbang. Bang! Feng Feiyun mengangkat pedangnya sementara dia dengan cepat melangkah maju, kakinya seringan dan sefleksibel ular, bergerak maju dan kemudian kembali untuk dengan mudah menghindari pukulan yang menghancurkan gunung Bos Wu. Pedang itu mengambil belokan cepat, aura berdarahnya muncul, dan itu memenuhi kekuatan tinju. Tangan Bos Wu dilatih dan marah seperti baja besi, tetapi tidak mungkin baginya untuk menghadapi pedang dalam pertempuran kekuasaan yang lurus. Ekspresi Bos Wu menjadi marah, dia berusaha menjauh, tetapi sudah terlambat. Sampai, 240 pound pedang Crimson Dragon langsung memotong lengan kanan Bos Wu lurus ke bawah, mulai dari bahunya. Darah panas mengalir dari luka terbuka, menyemprotkan sejauh 3 kaki. Bang! Feng Feiyun menendang perut Bos Wu, tubuhnya berguling-guling di lantai, seperti anjing mati di jalan, dalam posisi janin. Darah mengalir dari mulutnya, dia berkedut kesakitan. Jalan perlahan-lahan dipenuhi dengan penonton. Orang-orang ini, biasanya, diganggu dan dieksploitasi oleh Bos Wu, namun, melihat keadaannya saat ini, mereka semua mulai bertepuk tangan dan bersorak. Ini dia, iya nih, Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng telah memotong lengan Bos Wu. Bagaimana orang normal bisa menangani Bos Wu? Tuan Muda Idiot Feng ternyata adalah tuan yang hebat. Sama seperti pedangnya, dia menghancurkan bumi. Ini mungkin bukan hal yang baik. Berdasarkan pengalaman saya, malapetaka akan datang. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban perlahan membelai jenggotnya dan meramalkannya. Orang-orang di sekitar berteriak-teriak dan membuat pernyataan tentang bagaimana Tuan Muda Feng telah mengalahkan Bos Wu, ini pasti acara yang akan mengejutkan kota Spirit State. Feng Feiyun menyarungkan pedang dan berjalan dengan gagah di depan Bos Wu. Dia melemparkan tangan yang sebelumnya dipotong-potong di depannya, dan berkata, "Kembali dan beritahu San Ye bahwa aku pasti akan datang tepat waktu untuk ulang tahunnya." Bos Wu menanggung rasa sakit, dia menggigit giginya dan merangkak ke tanah untuk meraih lengannya. Dia dengan marah berbalik, dan dia pergi dengan mata jahat dan marah. Feng Feiyun tidak takut balas dendam masa depannya. Bos Wu hanya seorang seniman bela diri fana, dan Feiyun sekarang berada di tahap awal Spirit Realm, dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Begitu dia mencapai tahap Spirit Realm menengah atau puncak, ki batinnya akan beberapa kali lebih kuat. Bahkan 10 Bos Wu tidak akan menjadi lawannya. Menyelamatkannya seperti menyelamatkan anjing, itu tidak akan menyebabkan gelombang besar di masa depan. Master, apa yang kita lakukan dengan singa emas mata merah ini? Feng Ping bertanya. Kedua pelayan,
sekarang, menganggap Feng Feiyun sebagai dewa. Mereka telah bertekad untuk menyembahnya selama sisa hidup mereka. Tuan muda itu terlalu luar biasa. Masih ada singa emas mata merah dengan rantai di lehernya. Tidak ada keinginan untuk bertarung dalam dirinya, hanya rasa takut yang tersisa di mata merahnya. Dia menjadi kucing yang sakit-sakitan setelah merasakan aura Phoenix mendominasi Feiyun. Ini hanya hewan berdarah rendah, kami akan memanggangnya malam ini untuk semua orang. Ini akan memperkuat tubuh dan memperpanjang umur, di malam hari, satu dapat tidur 10 gadis, dan, kemuliaan, Anda tidak akan jatuh. Ahem, ingat untuk meninggalkan beberapa untukku. Feng Feiyun tersenyum dan menghapus darah dari pedangnya. Ah, kedua pelayan itu kaget. Ini adalah binatang buas, dan nilainya sekitar 300 koin emas. Ini bukan daging panggang, melainkan emas panggang. Sayangnya, tuan muda mereka telah berbicara, sehingga mereka hanya bisa mengikuti perintahnya. Bab 11, Benih Roh Darah. Di taman yang terletak di dalam kota negara roh. Bos Wu berlutut di lantai, menghadap seorang lelaki tua sambil mengeluh. San Ye, Feng Feiyun telah berubah semalam, dia terlalu kuat. Saya tidak pernah menjadi lawannya. Lelaki tua itu memiliki sosok kurus dan mengenakan jubah hitam. Pipi kirinya, untuk alasan yang tidak diketahui, memiliki bekas luka yang terlihat menunjukkan tanda-tanda atrofi otot. Hanya kulit manusia yang tersisa, orang tidak bisa mengatakan fitur wajah aslinya. Rambut di kepalanya sudah beruban. Dia tampaknya berusia sekitar 60 tahun, tetapi Bos Wu tahu usia sebenarnya San Ye telah melebihi 100, kekuatannya tak terbayangkan. Dia secara pribadi menyaksikan San Ye menggunakan satu jari untuk membunuh seorang jenderal lapis baja dari 100 kaki jauhnya, ini membutuhkan keterampilan ekstrim dan cukup sulit untuk dipercaya. San Ye tersenyum dengan wajah kaku, dan berkata, dia juga memberitahumu bahwa dia ingin bertemu denganku di perayaan ulang tahunku, kan? San Ye, Anda pernah mendengarnya juga. Bos Wu terkejut mendengarnya. San Ye berkata, di seluruh kota negara roh ini, tidak ada banyak tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata saya. Berhenti berlutut, berdiri. Feng Feiyun benar-benar aneh, dia telah berkultivasi. Mungkin Feng Wanpeng mengajarinya, metode Gale yang kuat. Mata tuanya dipenuhi dengan cahaya yang dalam, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Bos Wu berdiri dari tanah dan dengan murung berkata, jika Tuan San Ye benar-benar mengambil tindakan, dia hanya perlu satu ujung jari untuk membunuh anak kecil Feng Feiyun. San Ye dengan dingin memelototinya, tatapan ini benar-benar menakutkan. Jantung Bos Wu bergetar dan keringat dingin mengalir di dahinya, bertanya-tanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah. San Ye mengembalikan pandangannya, dan dengan dingin mendengus. 3 tahun yang lalu, Feng Wanpeng telah mencapai tahap 5 dari metode Gale yang kuat, memperoleh tahap menengah dari Immortal Foundation. Untuk generasi keempat keluarga Feng, ini dianggap sebagai kultivasi yang luar biasa. Bahkan jika saya secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada jaminan bahwa saya akan berhasil. Belum lagi, ada juga pria tua Liu di sisinya, jika mereka berdua bertarung bersama, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk membela diri. Jika kita bergerak melawan Feiyun, itu akan mengganggu dua pria lainnya, ini tidak bermanfaat bagi saya. Pergi bawa berita ini ke Feng Shuiyu, saya yakin Feng Shuiyu ingin menyingkirkan Feng Feiyun bahkan lebih dari kita. Biarkan keluarga Feng bertarung secara internal, itu tidak bisa lebih indah. Feng Shuiyu ingin menggunakan kami untuk merawat Feng Feiyun. Rencananya benar-benar cerdik, tapi sayangnya, di depan saya, dia masih terlalu dewasa. San Ye mengungkapkan senyum, senyum itu menjadi semakin suram. Sebelum Xiao Yuer bangun, Feng Feiyun sudah meninggalkan rumah teh. Setelah Feng Feiyun kembali ke rumah gubernur, matahari sudah terbenam. Sebelum kembali, dia pergi ke bangsal Yingou dan menghabiskan 1000 koin emas untuk membeli benih roh darah. Ini adalah tanaman roh yang tumbuh di tengah-tengah lava. Ketika orang biasa mengkonsumsinya, aliran darah akan menjadi lebih cepat dan jantung akan berdetak begitu cepat sehingga tubuh akan meledak, yang mengakibatkan kematian. Bahkan untuk seorang kultivator peringkat rendah, jika tanaman itu dikonsumsi dengan gegabah, dia tidak bisa menghindari meridiannya patah dan memiliki dantian yang rusak. Bagi orang yang belum mencapai tahap Immortal Foundation, tanaman ini adalah zat beracun. Tetapi bagi mereka yang telah melampaui yayasan Immortal,
Ini adalah harta roh yang digunakan untuk memperbaiki tubuh. Tentu saja, Feng Feiyun belum mencapai tahap yayasan abadi. Saat ini, dia hanya di alam spirit awal. Menurut aturan normal, jika dia mengkonsumsi Blood Spirit Seed, dia akan terluka serius, jika tidak mati. Tetapi karena metodenya adalah Immortal Phoenix Fisik untuk mengolah tubuh yang paling kuat, Blood Spirit Seed tidak bisa mendorong darah secepat itu. Setelah aliran darah mencapai kecepatan tertentu, itu akan sama dengan membantu proses pemurnian darah Feiyun alih-alih menyebabkan kerusakan. Semakin cepat aliran, semakin cepat proses penyempurnaan. Feng Feiyun membuka wadah batu giok hitam. Bagian dalam berisi potongan-potongan es dengan biji merah di tengah, bersama dengan daun kecil sebesar 2 jari. Itu sangat jelas dan transparan, seperti ukiran batu giok darah. Ini adalah benih roh darah. Sebaliknya, benih roh darah ini belum mencapai tingkat rumput roh, paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai rumput normal dengan efek yang kuat. Inilah tepatnya mengapa itu hanya bernilai 1000 koin emas. Jika itu adalah rumput roh sejati, maka harga terendah akan tetap 100.000 koin emas, harta yang tak ternilai. Roh rumput, seperti namanya, adalah entitas yang hidup. Itu telah menghasilkan kebijaksanaannya sendiri dan bisa melarikan diri. Beberapa rumput semangat top bahkan bisa berubah menjadi manusia dan memulai jalan kultivasi. Bos Wu hanya bawahan kecil, dia pasti memiliki seseorang dengan latar belakang budidaya di belakang bayangan yang mendukungnya. Mari berharap benih darah roh ini dapat meningkatkan kultivasi saya ke tingkat selanjutnya. Jiwa Feng Feiyun tumbuh lebih kuat. Hari ini, ketika dia bertarung melawan Bos Wu, dia merasa ada seseorang di dalam kota Spirit State yang memata-matai dirinya. Kultivasi orang ini sangat tinggi, dan jiwa rohaninya juga memiliki niat membunuh yang tidak ramah. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi dari Feng Feiyun masih bisa mendeteksi mata-mata rohaninya. Pemilik jiwa itu tidak bergerak, dia dengan cepat menarik kembali selama dari aksi. Ini sebabnya Feng Feiyun merasakan dorongan untuk meningkat dengan cepat, karena orang itu tidak memiliki niat ramah. Cepat atau lambat, dia akan bergerak sendiri. Feiyun tidak punya pilihan selain mengambil risiko dengan seed roh darah dan berharap bahwa itu akan meningkatkan budidaya. Selama kekuatan seseorang sudah cukup, tidak perlu takut pada musuh. Kekuatan benih roh darah bisa lebih besar dari rumput roh, saya kemungkinan besar tidak dapat menerima semuanya saat ini dan akan membutuhkan bantuan eksternal. Feng Feiyun menutup kotak hitam, dan membuka pintu untuk berjalan keluar. Langit benar-benar gelap, dan malam dan air sama-sama dingin. Lampu-lampu rumah besar telah dinyalakan di atas di lampu gantung. Suara tawa banyak wanita terdengar di kamar-kamar yang jauh, itu adalah asrama para pelayan. Sebelumnya, Feng Feiyun sering berkunjung ke sana. Selama pelayan memiliki sedikit keindahan padanya, dia akan hancur. Namun, sejak jiwanya bergabung dengan Feng Feiyun lainnya, dia tidak pergi ke sana lagi. Terkadang ini, terkadang itu. Sampah juga bisa menjadi orang hebat. Nah, ini adalah ungkapan dalam bahasa Cina. Pada dasarnya berarti seseorang dapat memiliki perubahan hati. Lewat saat ini, hati Feng Feiyun memiliki perasaan campur aduk dan tidak bisa dijelaskan. Dia tidak berhenti di sini, tetapi terus berjalan melewati taman, di sepanjang jejak kerikil putih, ke sebuah kolam di sebelah gunung hiasan palsu. Berdiri di tepi air dan melihat permukaan air yang berkilau, Feng Feiyun membuka kotak hitam lagi. The Blood Spirit Seed mirip dengan nyala api kecil, menerangi malam yang gelap dengan sentuhan merah. Dengan suhu dingin dan tekanan air di atas sifat khusus dari Immortal Phoenix Fisik, saya harus bisa menahan potensi benih darah roh. Feng Feiyun segera memakan seluruh benih roh darah, dan kemudian melompat ke air dingin di kolam yang gelap. Guyuran. Ketika setiap tetes air terbang ke udara, tubuhnya terus tenggelam ke dasar sekitar 7 atau 8 meter. Dia duduk dalam posisi budidaya di atas tanah berlumpur di bagian bawah kolam. Feng Feiyun memiliki teknik pernapasan khusus yang bisa membuatnya tetap, bahkan sehari, di dasar kolam tanpa tercekik. Setelah menelan Blood Spirit Seed, rasanya seperti menelan api. Itu mengubah meridian dan pembuluh darah di seluruh tubuh Feng Feiyun menyala, tubuhnya mulai mengeluarkan banyak suara berderak. Aliran darah di pembuluh darahnya mulai meningkat dalam kecepatan maupun suhu, seolah-olah ada banyak helai kecil api yang mengalir dalam aliran darahnya. Feng Feiyun mulai menyalurkan mantra Immortal Phoenix Fisik. Dia telah berhasil membudidayakan pemurnian darah tingkat pertama,
darahnya sudah murni dengan warna api merah tua. Tingkat kedua, dibandingkan dengan yang pertama, lebih dari 10 kali lebih sulit. Namun, begitu budidaya berhasil, kualitas darah juga akan sangat meningkat. Tubuh fisik akan memiliki perubahan yang menghancurkan bumi. Mengubah darah merah menjadi darah gelap akan membutuhkan perubahan kualitas darah, dan dari itu, energi rohnya di dalam tubuhnya juga akan berubah. Orang bisa mengatakan bahwa, jika Feng Fei Yun berhasil menyelesaikan tahap kedua pemurnian darah, dia akan segera melewati tahap perantara dari alam roh, langsung ke puncak alam roh, atau tingkat yang lebih tinggi. Namun, ini tidak mudah. Bahkan dengan bantuan Sit Roh Darah, tidak mungkin untuk menyelesaikan tahap kedua pemurnian darah semalam. Ledakan. Tiba-tiba, sesuatu di luar harapan Feng Fei Yun terjadi. Aliran darah di tubuhnya tiba-tiba terbalik, dan tempat berkumpulnya darah itu bukanlah jantungnya, tetapi di telapak tangan kanannya. Apa yang sedang terjadi? Feng Fei Yun terkejut. Aliran darah terbalik, itu bahkan lebih berbahaya daripada aliran meridian yang terbalik. Bayangan kapal roh di telapak tangan kanan Feng Fei Yun mulai memancarkan cahaya yang berkedip, seolah sedang berusaha bergerak, kembali hidup. Kapal telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan itu berperingkat di atas 18 harta roh legendaris. Feng Fei Yun tidak bisa membangkitkannya dengan energi rohnya, tetapi dengan darah terstimulasi, ada reaksi. Bab 12, terobosan lagi. Darah di tubuhnya, dinyalakan oleh Blood Spirit Seed, telah menjadi kuda yang melarikan diri, itu lolos dari kendali Fei Yun dan menuju ke telapak tangan kanannya dengan cara yang gila. Perahu roh, yang telah menyatu dengan dagingnya, membuat suara pemukulan yang bahkan lebih keras. Bang! Gendang telinga Fei Yun bergetar seolah ada bel berulang kali menabrak kepalanya. Sebuah gambar aneh muncul di benaknya. Itu adalah kapal perunggu kuno, perahu roh. Di atas kapal perunggu ada 18 pilar, menjulang tinggi seperti puncak. 18 pilar perunggu sudah berkarat sepanjang zaman. Di atasnya ada layar-layar hitam yang compang camping. Itu tampak seperti lukisan langit dan bumi yang gelap. Perahu kuno yang besar dan luas itu tampaknya mampu menahan seluruh dunia. Bang! Feng Fei Yun bergidik. Gambar perahu kuno di benaknya pecah menjadi banyak awan asap. Kecepatan perjalanan darahnya menjadi semakin menakutkan, semua itu bertujuan untuk telapak tangan kanannya dan memasuki perahu roh. Oh, kekuatan benih roh darah berada di luar imajinasiku, dan perahu roh yang tertidur telah terbangun juga. Apakah tubuh saya tidak dapat menangani kerusakan terobosan, dan akankah kapal melarikan diri lagi, mengakibatkan kematian saya? Feng Fei Yun tidak mau binasa. Dia menggigit giginya dan mengaktifkan Immortal Phoenix Fisik sekali lagi. Percikan flash. Darah di tubuhnya seperti sungai kuning, mengalir deras dengan arus yang tak terbendung. Telapak tangannya seperti lautan, darahnya adalah air laut, dan perahu roh itu melayang di atasnya. Ketiganya membentuk gambaran aneh, lautan dengan gelombang darah, perahu layar kuno, dan sungai merah dewa. Petik 2. TL, bahan baku Cina menggunakan bahasa puitis untuk menggambarkan 3 kutipan, seolah-olah itu adalah nama lukisan. Tiba-tiba, roh kuno di dalam kapal pecah ke langit dengan kekuatan yang menakjubkan, menyebabkan darah mendidih, dan kemudian kembali ke pembuluh darah, ke dalam tubuh. Darahnya mendidih. Bang! Bang! Seluruh tubuh Feng Fei Yun bergetar. Rambutnya di dalam air juga berdiri tegak dan kulitnya memancarkan warna merah, seolah terbakar. Dia mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Roar! Ledakan kekuatan keluar dari tubuhnya. Di bawah malam, danau yang dingin tidak memiliki riak di air yang mati. Tiba-tiba, seluruh permukaan air berputar seperti orang gila, menciptakan pusaran air besar. Bang! Suara keras memenuhi udara seolah-olah sebuah kuali besar baru saja meledak sepenuhnya. Air di danau itu terciprat ke atas selama lebih dari 10 meter. Seluruh rumah telah diperingatkan, dan brigade penjaga lapis baja bergegas menuju arah kolam. Sosok yang kuat terbang keluar dari kolam sebelum pasukan keamanan tiba, dan menghilang ke malam hari. Keributan yang keras, apa yang terjadi di sini? Apakah seseorang berani menyerbu rumah gubernur? Benar-benar pacaran dengan kematian. Kita harus mencari, menemukan, dan menangkap penyusup jahat ini. Kapten penjaga, memegang tombaknya yang panjang, berdiri di tepi kolam, dan memperhatikan puing-puing yang tersisa dari gunung hiasan palsu yang telah hancur total. Hatinya terguncang ketakutan,
kekuatan ini terlalu kuat. Kekuatan ini mampu sepenuhnya menghancurkan senyawa tinggi. 50 penjaga lapis baja mencari di sekitar kolam dengan seekor anjing putih, tetapi tidak berhasil. Satu-satunya hasil adalah bahwa mereka mengkhawatirkan para pelayan dan pelayan di dalam mansion. Penghasut keributan ini, Fei Yun, sudah berganti pakaian compang camping dan menggantinya dengan mantel bulu yang terbuat dari kulit rubah untuk tidur. Dia mengenakan sepasang sepatu kayu besar dan menguap, seolah-olah dia masih tidur nyenyak. Sepertinya dia baru saja bangun. Kenapa sangat berisik, hamba anjing? Apa yang kamu coba temukan begitu larut malam? Apakah Anda tahu bahwa Anda telah mengganggu tidur tuan muda ini? Fei Yun dengan malas merentangkan pinggangnya dan berkata. 50 penjaga lapis baja melangkah maju dengan satu lutut di tanah dan berkata. Kami bawahan menyambut tuan muda Feng. Kapten penjaga juga berlutut, satu tangan memegang tombaknya yang panjang, dan berkata dengan cara yang masuk akal. Sekarang, seorang ahli yang sangat kuat telah menerobos masuk ke mansion. Tuan muda, tolong jangan takut, kami pasti akan dapat melindungi Anda dalam keadaan apapun. Para penjaga lapis baja tahu bahwa tuan muda itu agak pemalu, dan mereka takut dia akan terkejut. Feng Fei Yun pura-pura takut, dan mengeluh. Ahli ekstrim, kalian tidak harus membuatku takut. Kekuatan pengganggu luar biasa. Satu telapak tangan mampu menghancurkan seluruh gunung hiasan palsu, itu adalah kekuatan yang tidak bisa dipercaya. Pelayan ini percaya bahwa bahkan di seluruh kota negara roh, hanya sedikit yang mampu melakukan hal seperti itu. Wajah kapten penjaga agak malu. Bagaimanapun, seorang ahli yang kuat telah masuk ke mansion, dan mereka benar-benar tidak menyadari kenyataan itu. Ini adalah kelalaian dari tugas mereka. Fei Yun memandang tangannya dan dia sangat gembira, dirinya sendiri, dianggap sebagai ahli ekstrim di seluruh kota Spirit State yang hanya bisa dihitung dengan tangan seseorang. Apa yang terjadi tadi? Bodyguard Lin, pada akhirnya, apa yang terjadi di sini? Feng Shuiyu, dengan sikap heroik dan dua pelayannya, datang. Langkah mereka tenang tapi berat, pose mereka anggun dan tenang, namun gagah berani. Pakaiannya yang halus terorganisir, rambutnya rapi. Mata tampannya seperti sepasang pisau dingin dalam gelap. Begitu dia tiba, seluruh adegan menjadi sunyi. Para penjaga melihat Feng Shuiyu dan mereka semua menjadi lebih hormat. Masing-masing dengan saling berlutut, sikap mereka menjadi jauh lebih rendah hati. Sepertinya para pelayan akhirnya bertemu tuan mereka. Meskipun Feng Shuiyu hanyalah putra angkat gubernur, karena ia kuat dan berbakat, ia dianggap sebagai pewaris jabatan itu, semua orang menghormati dia. Ini sangat kontras dengan sikap mereka terhadap Feng Fei Yun. Satu adalah pemimpin masa depan kota negara roh, yang lain adalah tuan muda playboy pemalu, bagaimana mereka bisa dibandingkan. Penjaga kapten dengan hormat bertepuk tangan dan menundukkan kepalanya, lalu berkata. Aku pantas mati karena membiarkan tuan yang sangat kuat menerobos masuk ke mansion. Tolong hukum saya, tuan muda. Feng Shuiyu dengan tenang berjalan menuju kolam dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat pecahan kolam batu, matanya terkejut dan dia menggigil. Jadi kuat? Ini bukan seseorang yang bisa kalian hadapi, semua orang berdiri. Lawan adalah seorang kultivator, kalian tidak perlu malu, saya akan melaporkan ini kepada ayah angkat, dan biarkan dia menjadi penentu. Penjaga kapten, bersama dengan 50 pasukan lapis baja, merasa lega. Dalam hati mereka, mereka memuji dia karena begitu bijak. Dia benar-benar layak menjadi yang terbaik dalam generasi ini. Mereka diam-diam membandingkan Feng Shuiyu dan Feng Fei Yun dalam pikiran mereka, tetapi mereka hanya bisa bernapas berat pada akhirnya dari kebingungan. Yang satu adalah pahlawan yang tak tertandingi sementara yang lain adalah seorang idiot yang hanya bisa makan dan menunggu kematiannya sendiri. Itu tidak mungkin untuk dibandingkan. Semua 50 penjaga lapis baja mundur dari tempat kejadian. Feng Fei Yun menghela nafas pada keunggulan Feng Shuiyu. Orang ini sangat teliti dan berbakat dengan tindakan dan pikirannya, dia mampu memenangkan hati rakyat dengan dua kalimat sederhana. Menakutkan, hanya menakutkan. Feng Fei Yun, saya mendengar Anda mempelajari strategi militer dengan ahli strategi G, sudahkah Anda belajar sesuatu? Feng Fei Yun awalnya ingin kembali ke rumah, tetapi dihentikan oleh Feng Shuiyu. Dia berhenti di jalurnya, berbalik, dan tersenyum. Strategi berantakan ahli strategi G, kadang-kadang tentang pengepungan kastil,
kadang-kadang tentang mengatur formasi, mereka semua adalah permainan anak-anak. Saya tidak tertarik, membosankan. Saudaraku, jika kamu tertarik, mengapa kamu tidak datang bersama untuk mendengar omelan lelaki tua itu? Feng Shuiyu sudah mendengar beritanya, dia tahu bahwa kekuatan Feng Fei Yun tangguh dan melepas lengan Bos Wu. Diri aslinya bukan seperti apa yang terlihat di permukaan. Mungkinkah dia telah membodohi saya selama ini? Bocah ini tidak menonjolkan diri. Nak, ini untuk baris di bawah ini. Tiongkok kuno percaya orang berpikir dengan hati mereka, bukan otak. Ada ribuan pikiran di hati Feng Shuiyu, tetapi wajahnya tidak menunjukkannya, dia tertawa. 18 jenis perang, 36 cara berbeda untuk mengepung, 72 cara untuk mempertahankan, saya telah memahami semuanya sejak 7 tahun yang lalu dan dengan akrab dapat membacanya. Bagiku alasan sederhana di atas kertas tidak lagi penting. Fei Yun, Anda sekarang berada di tahap utama mempelajari seni perang. Setelah 8 atau 10 tahun, Anda dapat mencapai ketinggian saya, Anda harus terus mencoba yang terbaik. Orang ini sangat sombong. Kakak laki-laki benar-benar berbakat, aku tidak bisa tidak mengagumi. Feng Fei Yun menguap, dan tersenyum. Aku tidak bisa lagi, harus kembali tidur. Dengan itu, Fei Yun berbalik dan pergi. Senyum di wajah Feng Shuiyu perlahan menghilang. Dia menyaksikan punggung Feng Fei Yun saat dia pergi dan ekspresinya menjadi dingin dan jauh. Tuan muda, apakah anak ini, Feng Fei Yun, benar-benar buang-buang manusia atau dia berpura-pura menjadi sampah? Seorang pelayan di belakangnya bertanya. Feng Shuiyu berkata, di depan saya, semuanya sama saja. Tentang seni perang, dia tidak bisa mengejar saya bahkan setelah 10 tahun belajar. Dia hanya pada tahap awal dari alam roh, sementara saya berada di puncak alam roh. Bahkan jika aku membiarkannya melakukan 10 gerakan terlebih dahulu, dia masih tidak akan menjadi lawanku. Perbedaan antara spirit realem awal dan puncak adalah 10 kali berkuasa. Mereka tidak berada pada tingkat keberadaan yang sama, jadi meskipun Feng Shuiyu tahu bahwa Feng Fei Yun berkultivasi, dia tidak peduli. Untuk pergi dari tahap awal ke puncak alam roh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, masih butuh 3 tahun. Itu juga bukan hal yang pasti bagi orang awam, bahkan dengan 10 tahun. Dia tidak percaya bahwa bakat Feng Fei Yun lebih tinggi dari miliknya. Seorang idiot ingin bangkit kembali. Saya pasti akan, sekali lagi, menekan Anda, tidak pernah membiarkan Anda mengangkat kepala lagi. Senyum tipis di wajah Feng Shuiyu adalah alami, seolah-olah dia menyusun strategi tentang sesuatu. Dia bukan hanya seorang jenius kultivasi, tetapi juga seorang pria yang bijaksana. Tuan muda, gubernur memanggilmu. Ada acara yang ingin dia diskusikan. Seorang pelayan menundukkan kepalanya. Feng Shuiyu mengerutkan alisnya, bertanya-tanya mengapa ayah angkatnya memanggilnya begitu terlambat. Mungkin sesuatu yang besar telah terjadi. Membanting. Feng Fei Yun menutup pintu, dan merentangkan telapak tangan kanannya. Gambaran samar perahu kuno itu menjadi lebih pucat, seolah-olah itu sepenuhnya menyatu dengan daging. Ini perahu roh ini menekan kekuatan obat roh darah Sid pada saat kritis. Jika bukan karena itu, saya khawatir saya akan meledak sampai mati. Tetapi sekarang, saya telah berhasil menembus ke tahap perantara dari alam roh. Potensi benih darah roh, dengan sendirinya, tidak akan mungkin untuk terobosan saya secara langsung, jadi itu harus menjadi efek bejana roh. Harta karun suci-suci tidak dapat dispekulasi menggunakan akal sehat. Dengan potensi benih darah roh dengan sendirinya, Feng Fei Yun akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menembus ke tahap perantara, tetapi karena vessel roh meningkatkan efek dari benih darah roh, itu memungkinkannya untuk melakukan terobosan hanya dalam 1 malam. Jika Feng Shuiyu tahu tentang ini, dia mungkin akan takut tidak sadarkan diri. Tahap menengah tidak bisa dibandingkan dengan tahap awal. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Perbedaan ketebalan energi roh jauh lebih besar. Energi roh di meridian Feng Fei Yun sangat kuat, kecepatan rotasi dantiannya di seluruh tubuhnya sangat bagus, seolah itu adalah sungai roh yang mengalir tanpa henti. Sekarang, jika Fei Yun dan Bos Wu bertarung lagi, dia tidak perlu menggunakan pedang. Tamparan akan cukup untuk mematahkan setiap tulang di tubuh Bos Wu. Bahkan meskipun saya berhasil menembus tahap perantara,
Tingkat kedua dari proses pemurnian darah saya tidak mencapai penyelesaian yang sempurna. Tingkat kedua pemurnian darah mengharuskan darah di seluruh tubuh berubah menjadi warna gelap, melesat di dalam pembuluh darahnya, tetapi darah di tubuh Fei Yun hanya merah-merah. Dia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai warna tinta hitam seperti lengkap. Bahkan jika saya menerobos ke puncak alam roh, saya khawatir darah saya masih tidak akan seperti tinta hitam. The Phoenix Immortal fisik bukan dari kesulitan biasa. Feng Feiyun menunjuk jarinya dan cahaya keluar dari ujungnya, menyebabkan lilin keluar dari 5 langkah. Seluruh ruangan menjadi gelap. Setelah hari yang sibuk, Feiyun kelelahan mental dan fisik. Dia ingin istirahat yang baik di tempat tidur untuk 1 malam karena besok, dia harus belajar strategi militer dengan ahli strategi G. Knock, ketuk, ketuk. Pintunya diketuk. Seorang pelayan di luar berteriak keras. Tuan Muda Feng, Gubernur memanggil Anda untuk membahas acara penting. Tempat tidurnya belum hangat, namun dia harus berjuang untuk bangun. Jejak keraguan muncul di hatinya, sudah larut malam, apalagi yang terjadi. Plus, bahkan jika sesuatu yang besar telah terjadi, Feng Wanpeng akan membicarakannya dengan Feng Shuiyu. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil Feng Feiyun. Bab 13, Perang Naga Tersembunyi dan Strategi Militer Dewan Besi. Lobi rumah gubernur selebar 12 meter. Ada 8 pilar tinggi di sekitar ruangan. Di tengah adalah patung elang emas, sangat menakjubkan, seperti burung surgawi yang memandang rendah rakyat jelata. Setiap kali ada tamu di lobi, semangat mereka terguncang oleh kekuatan penindasan yang tak terlihat, mereka akan menjadi terlalu takut untuk bernapas terlalu berat. Feng Wanpeng memegang gulir batu giok sepanjang 3 kaki dan kemudian perlahan-lahan menggulungnya kembali. Surat ini, dia telah membaca 3 kali, dan dia juga tersenyum 3 kali, seolah-olah itu adalah acara yang sangat baik sehingga seseorang yang sangat keras seperti dia tidak bisa menahan senyum. Selain Feng Wanpeng, ahli strategi G dan pembantu rumah tangga Liu juga hadir dan duduk di kedua sisi. Usia mereka serupa, baik dengan rambut abu-abu dan wajah berkerut. Namun, keduanya bukan karakter biasa, mereka bisa sendirian memerintah satu arah. Strategis G, dengan kipas yang terbuat dari bulu di tangannya, menatap pada gulungan batu giok, sepertinya telah menebak banyak hal, dan berbicara. Gubernur, apakah ini berita dari Southern Mine House? Gulir batu giok di tangan Feng Wanpeng bernama, gulir terbang giok. Itu bisa menempuh 100.000 mil dalam 1 hari, itu adalah harta roh yang nyata. The Flying Jade Scroll datang ke kota Spirit State, yang berarti berita itu datang dari Grand Southern City dari keluarga Feng. Ahli strategi G dan pembantu rumah tangga Liu bukanlah orang luar. Mereka telah mengikuti Wanpeng selama lebih dari 1 dekade dan karenanya, Wanpeng tidak pernah menyembunyikan apapun dari mereka. Dia tersenyum dan berkata, perang naga tersembunyi berikutnya dari keluarga kami yang terjadi sekali setiap 20 tahun akan segera terjadi. Mata strategis G menyipit, dan dengan gembira berkata, berapa lama? 3 bulan kemudian, tanggal awal musim gugur. Kota prefektur kabut ungu, naga tersembunyi menembus langit. Feng Wanpeng membaca isi gulir terbang giok. Pentingnya perang naga tersembunyi dari keluarga Feng dikenal di seluruh dunia, siapapun yang tampil luar biasa dalam perang naga tersembunyi pasti akan berkembang di masa depan. Keluarga Feng adalah keluarga besar, anak-anak dari keluarga itu berjumlah puluhan juta. Mereka dibagi menjadi banyak cabang yang berbeda, setiap cabang memiliki jenius muda yang tak terhitung jumlahnya. Seperti Feng Wanpeng, yang memerintah kota negara roh dan bertanggung jawab atas jutaan orang di ribuan mil, ia adalah seorang tiran dalam arah ini. Tetapi dia hanya keturunan generasi keempat dari keluarga cabang Feng. Dia tidak sebanding dengan anggota sejati keluarga utama Feng. Generasi keempat keluarga Feng, jika bukan 10.000, maka itu akan menjadi setidaknya 8.000 anggota. Ada banyak orang berbakat dan mereka semua berkuasa atas banyak kota kuno, atau kota kecil, barak militer, atau pemerintah. Orang-orang dan pengaruh mereka tersebar di seluruh dunia. Setiap 20 tahun, keluarga Feng akan memiliki pilihan untuk menilai potensi generasi muda mereka. Mereka akan memilih talenta yang paling transenden dan fokus mengembangkannya. Ini adalah tujuan dari perang naga tersembunyi. Naga tersembunyi meninggalkan laut, badai menghancurkan 10.000 mil. Setelah 3 bulan akan menjadi tanggal perang naga tersembunyi, semua generasi muda keluarga Feng harus berpartisipasi dalam acara ini.
Siapapun yang bisa menunjukkan semua bakat mereka akan menjadi pemimpin berikutnya di generasi mereka. Di masa depan, mereka bahkan bisa dinominasikan untuk posisi patriark. Rumah utama keluarga Feng terletak di Grand Southern City, itu juga salah satu keluarga terkuat di kota. Grand Southern City adalah salah satu dari 8 kota terbesar dinasti Jin, yang terletak di selatan. Grand Southern City memiliki wilayah yang luas dan populasi yang besar. Itu memiliki 26 kabupaten, masing-masing daerah memiliki kota kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan di bawah kota-kota itu ada kota-kota kecil. Kota Spirit State hanya satu dari 124 kota kuno, di bawah wilayah Bailing. Keluarga Feng adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat di Grand Southern City. Jadi, jelas betapa kuatnya itu. Feng Wanpeng tertawa keras. 20 tahun yang lalu, saya berpartisipasi dalam perang naga tersembunyi dengan semangat tinggi. Saya melewati puluhan pos pemeriksaan dan mengalahkan ratusan lawan. Setelah itu, seorang penatua memperhatikan bakat saya dan mengangkat saya ke posisi gubernur, memerintah satu arah. Ahli strategi G bertanya, apa peringkat Anda dalam perang terakhir 20 tahun yang lalu? Aku ke-18. Hati Feng Wanpeng bangga ketika dia mengingat prestasi itu dan tidak bisa menahan tawa heroik. Menempatkan ke-18 di perang naga tersembunyi terakhir memang prestasi yang layak kesombongan. Strategis G adalah penasihat di bawah keluarga Feng, dia secara alami memahami peristiwa itu dari 20 tahun yang lalu, dan berkata, 20 tahun yang lalu, selama perang naga tersembunyi, ada 9.438 orang dalam cabang utama generasi keempat, sementara cabang-cabang samping memiliki total 70.000 orang. Untuk mengalahkan begitu banyak orang dan mencapai posisi 18, Anda pasti luar biasa selama tahun itu. Kata-kata ahli strategi G bukan sanjungan. Bagaimanapun, Feng Wanpeng masih merupakan ahli yang tangguh bahkan sekarang. Dia masih terkenal di generasi keempat dan memiliki pengaruh. Kekuatan fisik menentukan kekuatan seseorang. Feng Wanpeng berkata, 20 tahun telah berlalu, generasi kelima dari keluarga Feng telah menjadi semakin makmur. Menurut statistik dari pesan, cabang utama memiliki 30.000 orang, yang mengejutkan, karena beberapa dari mereka adalah jenius yang benar-benar brilian. Beberapa bahkan bisa mengalahkan para ahli dari generasi terakhir. Banyak orang memperkirakan bahwa generasi kelima dari keluarga Feng ini akan menjadi kebangkitan generasi emas baru untuk keluarga Feng kita. Seorang jenius yang menghancurkan surga bisa muncul kapan saja, dan dia akan membuat para penatua menjadi sangat gembira. Strategis G mengangguk dan merespons dengan serius. Jika ini masalahnya, maka sulit untuk berada di peringkat teratas. Tetapi dengan budidaya tuan muda tertua, membobol 200-an seharusnya tidak menjadi masalah. Feng Wanpeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bakat anak laki-laki Feng Shuiyu sangat tinggi, saya memiliki kepercayaan yang tinggi padanya. Peringkatnya tidak hanya berada di 200. Jika dia berpartisipasi dalam perang pemilihan cabang, akan ada kemungkinan besar dia menonjol. Karena Feng Shuiyu hanya anak angkat, ia hanya bisa bergabung dengan perang cabang keluarga Feng. Namun, selama dia tampil dengan baik, dia masih bisa bergabung dengan perang dengan keluarga langsung sesudahnya. Feng Wanpeng mengubah ekspresinya dan mengeluh. Aku, Feng Wanpeng, adalah pahlawan seumur hidupku, tapi aku melahirkan seorang putra yang tidak berguna. Jika Feng Feiyun, bocah sial ini, sama dengan 1/10 dari Shuiyu, aku masih akan puas. Strategis G mengatakan, baru-baru ini, saya sering bertukar dengan Tuan Muda Feng. Meskipun dia agak sinis dan terganggu, dia bukannya tanpa prestasi. Beberapa pemahamannya dengan seni perang sangat unik, terkadang idenya sangat mengesankan saya. Apakah kata-kata ini benar? Feng Wanpeng bertanya. Ahli strategi G menjawab, pendapat saya adalah, Tuan Muda Feng memang mampu menjadi orang yang berbakat. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, jika dia bisa belajar seni perang, dia bisa bergabung dengan militer di masa depan dan prestasinya tidak akan sedikit. Pengurus rumah tangga Liu yang diam sepanjang waktu akhirnya membuka mulutnya dengan ekspresi emosional. Gubernur, seorang anak hilang yang belajar untuk kembali bernilai lebih dari emas. Saya pikir selama perang naga tersembunyi ini, kita dapat membiarkan Tuan Muda berpartisipasi dalam Dewan Besi Strategi Militer. Struktur militer-militer. Ekspresi Feng Wanpeng membeku, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu.
Di dinasti Jin, jika seseorang ingin sukses dan menjadi terkenal, melebihi orang lain, maka dia tidak bisa menghentikan kultivasinya untuk menjadi ahli yang tangguh. Namun, tidak semua orang memiliki bakat untuk berkultivasi. Dan tanpa bakat kultivasi, seseorang hanya bisa belajar strategi militer untuk menjadi orang yang berpendidikan, ahli strategi, atau kepala staf. Jika seni perang dan sumber daya seseorang hebat, maka ia masih bisa menjadi orang di atas 10.000, duduk dalam posisi tamu terhormat bagi banyak keluarga besar dan sekte abadi. Dewan Besi Strategi Militer dan Perang Naga Tersembunyi adalah dua cara bagi keluarga Feng untuk memilih talenta muda yang luar biasa, satu untuk berkelahi, dan yang lainnya untuk otak. Satu literatur, satu seni bela diri. Jika seseorang bisa menunjukkan kemampuan mental dan tingkat pemahaman yang tinggi tentang seni perang, maka ia masih akan sangat dipersiapkan oleh keluarga Feng. Tes strategi Dewan Besi Militer tidak mudah. Banyak jenius muda yang berpartisipasi dalam Perang Naga Tersembunyi mengambil bagian dalam tes literatur ini untuk berdebat seni militeristik. Menempatkan pertama lebih sulit daripada terbang ke surga. Anak ini Fei Yun, dia baru memulai studinya selama beberapa hari, plus dia sangat pemalu. Bagaimana jika dia akan bertindak seperti orang bodoh di acara itu? Untuk melihat begitu banyak jenius muda, mungkin dia akan ketakutan sampai-sampai gemetaran tanpa henti, bahkan tidak mampu berbicara. Feng Wanpeng tidak bisa berhenti mengeluh. Meskipun dia ingin Feng Fei Yun mengambil satu langkah ke langit dan menjadi sukses, dia juga tahu bahwa dengan kebajikan Fei Yun, dia lebih suka membiarkannya pergi daripada kehilangan muka di acara itu. Akan ada sedikit rasa malu seperti ini. Pada saat ini, Feng Shuiyu masuk dari pintu depan. Dia menundukkan kepalanya ke Feng Wanpeng, dan kemudian dengan hormat menyambut pembantu rumah tangga Liu dan ahli strategi G. Dia meluruskan postur tubuhnya, dan berkata, "Ayah angkat benar, Fei Yun tidak akrab dengan aspek utama masyarakat, jadi jika dia berpartisipasi dalam Dewan Strategi Militer, dia akan takut konyol dan menyebabkan keributan. Reputasi Anda dan reputasi keluarga kami akan hancur di tangannya." Kata-katanya membuat orang lain sedih. Meskipun kata-katanya jelek, tetapi mereka tepat sasaran dan semua orang di sini tahu kebajikan dan karakter Fei Yun. Mungkin, Fei Yun memang terlalu penakut. Bahkan pembantu rumah tangga Liu menghela nafas berulang kali. Buk-buk, Feng Fei Yun mengenakan sandal kayu, dan masuk sambil menguap. Dia berdiri di sebelah Feng Shuiyu, dan membungkuk ke arah Feng Wanpeng, pembantu rumah tangga Liu, dan ahli strategi G, lalu berkata, "Ayah, saya ingin berpartisipasi dalam Dewan Besi Strategi Militer." Feng Fei Yun telah mendengar diskusi semua orang ketika dia berada di luar. Jika seseorang ingin dikenal karena kemampuannya, maka ia harus mengambil langkah pertama dan menunjukkannya. Dengan senyum di wajahnya, Feng Shuiyu berkata, "Fei Yun, Dewan Besi Strategi Militer bukan lelucon, Anda perlu memahami ini." "Hahaha, saudaraku, saya akui bahwa saya belum membaca banyak buku, tetapi Anda tidak dapat meremehkan saya. Penalaran sederhana di atas kertas, siapapun bisa melakukannya." Feng Fei Yun tersenyum. Feng Shuiyu tidak bahagia, dan berkata, "Apakah Anda mengatakan bahwa saya hanya bisa bernalar secara teoritis di atas kertas?" "Ya, itu fakta." Feng Fei Yun masih tersenyum. "Brother, Anda tampaknya tidak puas. Apakah Anda pernah berada di militer?" Feng Shuiyu bahkan belum pernah melangkah masuk barak. Tentu saja dia belum pernah di militer. Dia terdiam saat ini. "Brother, sepertinya kamu benar-benar tidak yakin." Melihat tampilan Shuiyu yang jarang dipukuli, hati Fei Yun cukup senang. Otot wajah Shuiyu berkedut 2 kali, dan kemudian dia dengan kaku tersenyum. "Fei Yun, kamu masih terlalu muda, bahkan hanya pemikiran di atas kertas, kamu masih kurang. Alasan di atas kertas adalah menggunakan lebih sedikit untuk mengalahkan lebih banyak, menggunakan kekuatan untuk mengalahkan yang lemah, menggunakan senjata nyata dan memanggil pasukan, untuk membunuh musuh, memusnahkan mereka untuk orang terakhir." Meskipun muda, Feng Fei Yun sekarang bersemangat saat menunjukkan potensi militer suatu negara. "Biarkan saya memanggil pasukan." Semua orang bingung, kota negara roh terletak di pedalaman dinasti Jin. Tidak ada musuh eksternal maupun konflik internal. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali pasukan dipanggil. Apa gunanya membicarakan pengerahan pasukan sekarang? Feng Shuiyu juga bingung,
dia tidak tahu apa yang coba dikatakan Fei Yun atau apa langkah selanjutnya. Feng Wanpeng, ahli strategi G, dan pembantu rumah tangga Liu juga dibekukan, apakah bocah kecil ini gila? Feng Feiyun berlutut dan dengan ekspresi serius, dia dengan keras berkata. Spirit State City memiliki banyak pencuri yang mengamuk. Pemimpin mereka menyalahgunakan kekuasaannya dan orang-orang menyebutnya sebagai Sanye. Orang ini menjual budak, ikut serta dalam perjudian kehidupan manusia, memaksa perempuan masuk ke pelacuran, dan mengorganisir sebuah geng dengan beberapa ribu anggota untuk menindas penduduk kota. Dia adalah kanker kota negara roh. Feng Feiyun di sini mendesak gubernur untuk memberi saya 3.000 pasukan, aku akan, dalam satu malam, menangkap semua penjahat-jahat, bahkan satu orang pun akan tetap berdiri. Saya mohon gubernur untuk memberi saya 3.000 pasukan. Aku akan membersihkan para pelakunya, memenggal para pencuri, dan memurnikan kota negara roh, aku akan berjuang demi hati rakyat. Bab 14, Mata Jahat Pemulihan Surga. Hati Feng Wanpeng terkejut, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaan ini. Apakah ini Fei Yun yang bodoh? Tidak, sama sekali tidak, keberanian ini belum tentu terlihat bahkan di veteran yang paling keras perangnya. Seorang anak lelaki berusia 14 tahun yang menginginkan perintah militer untuk memerintahkan pasukan, bahkan Feng Shuiyu yang berani tidak akan berani melakukannya. TL, kata perintah militer di sini memiliki konotasi bahwa komandan akan bertanggung jawab atas kegagalan, biasanya mengakibatkan kematian sebagai hukuman. Yang lain bahkan lebih terkejut, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Meskipun kota Spirit State berada di pedalaman, jauh dari perbatasan, kota itu juga memiliki 10 perkemahan militer yang berjumlah 10.000 penjaga kota. Mereka semua dilengkapi dengan baju besi, menunggang kuda dan harimau yang kuat, tombak di tangan mereka, dan tidak terkalahkan di semua pertempuran. Meskipun para penjaga kota tidak dapat dibandingkan dengan militer resmi yang brilian, para prajurit semuanya berani dan dapat bertarung 1 lawan 3. Nonsense, Fei Yun, kamu terlalu muda dan terlalu tidak masuk akal, penjaga kota tidak bisa dipanggil secara sewenang-wenang. Feng Shuiyu tertawa terbahak-bahak, membungkuk dan berkata, Ayah angkat, Fei Yun masih terlalu muda dan sembrono, tidak tahu benar dan salah. Jika 3.000 penjaga kota berada di bawah tangannya, itu akan menangani situasinya terlalu ringan. Feng Wanpeng secara alami tahu tentang San Ye, kultivasi orang ini tidak di bawah miliknya. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, Wanpeng tidak ingin menjadikan pria ini musuhnya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pembudidaya. Jika itu benar-benar pertarungan hingga akhir yang pahit, maka mungkin setengah dari kota Spirit State akan hancur dalam proses itu. Ini bukan situasi yang ingin dilihat Wanpeng. Namun, dia belum pernah melihat sisi putranya ini, keseriusan dan moral yang tinggi. Apakah akhirnya tiba waktunya bagi bocah itu untuk bangkit? Selama keinginan untuk bertarung ada di sana, masa depan akan cerah. Feng Feiyun melihat ekspresi martabat Wanpeng dalam perenungan, dia mengerti keraguannya, jadi dia berkata. Saya memahami sepenuhnya kemenangan saya yakin untuk menurunkan geng Eagle Claw, tidak membiarkan satu orang pun lolos dari jaring. Feng Shuiyu dengan sombong merengut. Feng Feiyun, ada banyak yang dipertaruhkan di sini. Bagaimana kami bisa buru-buru memberi Anda penjaga kota hanya berdasarkan kata-kata Anda saja? Feng Shuiyu tidak ingin Feiyun menjadi pusat perhatian. Jika dia tidak bisa menghancurkan geng, maka itu akan menjadi keberuntungan. Namun, jika dia benar-benar bisa memusnahkan geng Eagle Claw, maka Fei Yun pasti akan memiliki ketenaran baru yang ditemukan dalam perang, dan menjadi sosok bintang baru kota Spirit State. Bahkan rumah Feng utama akan memperhatikannya. Feng Shuiyu pasti tidak akan membiarkan ikan asin berdiri dari kegagalan. Petik 2. Kurung buka. Feng Wanpeng berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata, San Ye bukanlah lawan yang mudah. Kultivasi orang ini telah mencapai tahap perantara dari Immortal Foundation. Dia juga mempraktikkan teknik, mata jahat pemulihan surga, dan memiliki harta roh semu. Dia dapat membelah gunung dalam satu serangan dan mereformasi geografi, bahkan 1.000 penjaga kota akan terbunuh hingga orang terakhir. Fei Yun, Anda harus tahu, meskipun pasukannya kuat, tetapi terhadap beberapa orang, hanya jumlah saja tidak cukup untuk membunuh mereka. Tentu saja aku mengerti ini, jadi aku ingin mengundang pengurus rumah tangga Liu untuk ikut bersamaku ke Blood Eagle Mansion.
Feng Feiyun dengan percaya diri berkata, The Blood Eagle Mansion adalah tempat San Ye tinggal, siapapun yang melangkah masuk tidak pernah keluar hidup-hidup. Ekspresi Feng Shuiyu berubah, dia berpikir bahwa Feiyun sombong sampai ekstrim. Siapapun tanpa keberanian besar tidak akan pernah berani masuk ke Blood Eagle Mansion. Menyerang Blood Eagle Mansion berarti menghukum mati. Pengurus rumah tangga Liu tiba-tiba membuka matanya yang cerah, dua lampu terang terpancar dari mereka dan berkata, Jika Tuan Muda sangat berani, maka aku akan pergi dengan Tuan Muda, bahkan jika hidupku dipertaruhkan. Hati pria tua itu sangat bersemangat. Tuannya memiliki keberanian seperti itu, sangat jarang untuk dilihat. Siapa yang berani mengatakan bahwa tuannya pemalu? Apakah keberanian ini masih dianggap kecil? Hati Feng Wanpeng sangat terkejut, dia memutuskan untuk membiarkan Feng Feiyun pergi. Selama putranya bisa menjadi seseorang yang hebat, maka bahkan jika seluruh kota Spirit State hancur, itu masih akan sia-sia. Aku akan memberimu 5.000 penjaga kota. Saya pribadi akan berdiri di menara untuk menyaksikan pertempuran. Jika Anda dapat menghancurkan geng elang-elang, saya akan memberi Anda izin untuk berpartisipasi dalam Dewan Strategi Besi Militer 3 bulan kemudian. Namun, jika Anda dan seluruh pasukan dimusnahkan, saya tidak akan berusaha menyelamatkan Anda. Anda dan seluruh pasukan akan mati dan dikuburkan bersama. Feng Wanpeng berkata, Aku mematuhi perintahmu. Feng Feiyun sangat gembira, dan tertawa. Dalam sebulan, aku akan membuat seluruh Blood Eagle Mansion diratakan ke tanah. Feng Feiyun mengambil 5 perintah militer dari tangan Feng Wanpeng. Dia mencengkeram mereka dengan erat, lalu berbalik dan pergi. Setelah Feng Feiyun meninggalkan lobi, Feng Shuiyu, seolah terbangun dari linglung, dengan cepat berlutut ke tanah dan berkata, Ayah angkat, ini terlalu kekanak-kanakan, kultivasi San Ye menakutkan. Geng elang-elang juga memiliki beberapa ribu anggota. Untuk meninggalkan kehidupan 5.000 penjaga kota di tangan Feiyun, saya yakin tidak akan banyak yang tersisa. Lebih dari itu, setelah penjaga kota dan geng memulai pertempuran, akan ada mayat di seluruh kota negara roh, reruntuhan di mana-mana. Saya tidak bisa membayangkan konsekuensinya, saya memohon kepada ayah angkat untuk memikirkan kembali masalah ini. Feng Wanpeng tanpa terburu-buru atau ragu-ragu, dengan tenang berkata, Shuiyu, saya mendengar bahwa Anda telah dekat dengan San Ye dan rakyatnya. Dalam beberapa hari ke depan, jangan tinggalkan mansion, tenangkan pikiran Anda dan latih metode, Gale yang kuat, sebagai persiapan untuk perang naga tersembunyi 3 bulan kemudian. Mendengar kata-kata ini, hati Shuiyu melonjak. Ini adalah peringatan ayah angkat kepadanya, sepertinya tidak ada yang disembunyikan darinya di kota Spirit State. Feng Shuiyu menutup mulutnya dan tidak mengatakan setengah kata setelahnya. Alasan mengapa Feng Feiyun ingin berurusan dengan San Ye bukan karena keadilan, ia pada dasarnya bukan orang yang bermoral dan benar. Ditambah lagi, dia dan San Ye tidak memiliki kebencian. Tidak perlu melakukan tugas berat ini, tetapi dia harus melakukannya karena ada rencana di benaknya. Sudah larut malam, para pelayan tidur nyenyak di rumah gubernur, lingkungan sekitarnya tampak sunyi. Memegang 5 perintah militer, Feng Feiyun tidak kembali ke kamarnya tetapi ke perpustakaan. Dia membuka pintu utama dan menyalakan lilin malam. Mata jahat pemulihan surga, adalah salah satu dari 12 teknik hebat Agung Kuil Shen Luo. Ketika dibudidayakan sampai pada tingkat penyelesaian minor, seseorang dapat melihat semut bertarung dari 100 mil jauhnya, atau jika ada air dengan cepat. Dalam 100 langkah, tatapan bisa membunuh seorang pria, jiwanya akan hancur, dan dia akan menjadi sayuran. Feng Feiyun menutup buku kuno di tangannya dan bergumam. Kultivasi San Ye berasal dari mata jahat pemulihan surga, plus sudah pasti bahwa ia telah memperoleh penyelesaian kecil. Ini juga merupakan metode dari kuil Shen Luo, asalnya tidak harus sederhana. Dia juga memiliki harta roh semu. Ini adalah senjata yang sulit dipercaya, aku harus mendapatkannya. Feiyun memiliki pedang Crimson Dragon. Dulunya itu adalah senjata roh, tapi itu rusak dan auranya hampir habis. Itu hanya bisa dianggap sebagai senjata sihir top dan tidak bisa dibandingkan dengan senjata roh semu. Apa yang disebut senjata roh semu, vessel itu sendiri memiliki bahan dan kontrol spiritual yang sama dengan senjata roh, tetapi roh itu sendiri untuk senjata itu bukan makhluk hidup. Bahan roh akan membutuhkan ratusan tahun untuk membentuk rohnya sendiri, di luar beberapa bahan yang sangat luar biasa.
Kelahiran harta spiritual sangat sulit. Bahkan keluarga Feng yang utama, yang sangat kuat selama lebih dari 1000 tahun, hanya memiliki 3 harta roh. Masing-masing dianggap sebagai pusaka keluarga serta pelindungnya. Senjata roh, ketika diaktifkan, akan dapat menghancurkan kota seperti negara roh dari ribuan mil jauhnya. 3 harta roh dianggap kartu as tak terkalahkan dari keluarga Feng. Selama mereka mengaktifkan salah satu dari ketiganya, mereka bisa menekan masalah. Selama 3 harta roh tetap dalam kepemilikan keluarga Feng, itu akan tetap menjadi penguasa Grand Southern City. Meskipun harta roh kuasi berkali-kali lebih lemah dari harta roh, itu tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya, itu masih memiliki tubuh dan material yang sama, hanya kurang kesadaran roh. Feng Feiyun ingin bergerak pada San Ye sehingga ia bisa mendapatkan harta roh kuasi dari tangannya. San Ye memiliki harta roh kuasi, dan aku memiliki, di tanganku, harta roh yang hancur, pedang naga Crimson. Itu masih memiliki untaian kesadaran roh dan energi roh. Jika saya bisa mengekstrak roh yang tersisa ini dan kemudian memasukkannya ke dalam harta roh kuasi, maka saya yakin 90% akan menciptakan harta roh yang lengkap. Sebuah harta roh lengkap. Haha, ibumu, aku sangat berbakat. Harta karun roh mampu membakar langit dan merebus laut. Jika saya bisa mendapatkan satu, membunuh seorang ahli Immortal Foundation tidak akan mustahil. Ketika dia mendapatkan pedang naga Crimson, Feng Feiyun memendam pikiran ini. Jadi pada saat dia mengetahui bahwa San Ye memiliki harta roh kuasi, dia memutuskan untuk merawat San Ye. Soal membunuh dan merampok harta karun tidak akan memberikan reputasi yang baik. Ini lebih seperti tuan muda yang membunuh kejahatan untuk orang-orang. Nak, pada dasarnya mengatakan bahwa dia tidak ingin memperlakukan ini sebagai menguntungkan dirinya sendiri, tetapi membantu orang-orang di kota. Harta roh kuasi sudah langka, tetapi harta roh yang rusak dengan seuntai sisa kesadaran roh bahkan lebih jarang, bahkan di antara 1000 harta roh. Feng Feiyun benar-benar beruntung menemukannya, selain membelinya hanya dengan 3000 koin emas. Orang lain, bahkan jika mereka menemukan harta roh yang rusak, tidak akan dapat mengekstraksi sisa roh di dalam karena roh itu sendiri milik harta roh tertentu. Bahkan seorang ahli dengan kultivasi yang menghancurkan surga tidak akan mampu melakukan pemisahan. Namun, Holy Saint Treasure mampu. Harta suci-suci berada di atas semua harta roh, semua roh harus tunduk kepada Roh Kudus. Itu seperti raja dan rakyatnya, kata-kata raja, rakyat hanya bisa patuh. The Spirit Vessel, itu adalah Saint Treasure. Meskipun Feng Feiyun tidak bisa mengendalikan kapal roh, dia bisa menggunakan aura prestisius dari roh suci untuk mengekstrak jiwa dari harta roh yang hancur. Jadi di seluruh dunia, hanya Feng Feiyun yang memiliki kemampuan untuk mengubah harta roh kuasi menjadi harta roh lengkap, untuk menggabungkan harta roh yang rusak dan harta roh kuasi menjadi harta yang nyata. Untuk menjadi penguasa harta roh, pikiran ini akan membuat orang gila. Sekarang, Feiyun hanya bisa menunggu sampai San Ye meninggal, lalu mengambil harta kuasi dari tangannya. Ini akan menjadi tugas yang paling sulit.